Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Sandi Keong. Kali ini saya akan menjadi host di segmen Jam Horor. Oke, pada kesempatan malam ini, kali ini saya kedatangan seorang narasumber. Beliau ini adalah adik dari teman saya yang dulu pas saya masih sekolah SMP pernah geger. Kalau dulu kan belum ada bahasa viral, masih adanya bahasa geger lah, geger. Dia ini pernah mengalami hal yang cukup lumayan di luar nalar manusia. Oke, ini dia. Imron, Ya, apa kabar Imron? baik. Jadi Imron ini dulu katanya pernah diculik sama Kelong wewe. keleng wewe Tahu. atau setan tobrut kalau zaman sekarang ya. Ya, betul. Iya. Setan tobrut. Jadi saya spill dulu ya. Jadi di Jayanti itu kan ada yang namanya Pulau Kutu, atau banyak juga yang memanggil Pulau Meong. Belum ya. Ada dua nama panggilannya itu. Jadi di situ ada sebuah danau yang cukup lumayan bagus buat nongkrong-nongkrong, Bron ya. Ya. Dan ternyata di balik keindahan Pulau Meong itu menyimpan hal-hal mistis yang banyak orang yang nggak tahu. Jadi di sini Imron mau bercerita tentang pengalamannya. Coba Imron diceritakan. Ya, penonton izin bercerita ya. Jadi gimana Imron tuh? Kok bisa sampai kejadian gitu? Awalnya gimana sih? Coba tolong diceritakan kepada teman-teman yang ada di rumah nih. Ya. Awalnya itu saya lagi main di belakang rumah dengan kakek saya. Kakek saya itu lagi bikin pagar. Itu Imronnya umur berapa sih dulu itu? Umur 4 tahun. Waktu itu Imron umur 4 Ya, tahun. masih kecil. Ya. Ya, umur 4 tahun. Nah, situ saya main-main. Agak lama mama saya manggil itu. Manggil, Dek, ayo Dek. Nah, saya belum dengar itu. 2 kali panggil, baru saya dengar. Dek, sini Dek, ikut, ayo. Nah, di situ saya bangun, saya ikutin terus. Itu yang manggil itu beneran mamahnya itu? Ya, Itu mah beneran diajak nggak sebenarnya Imron? Menurut pengakuan dari mamahnya? diajak Katanya. ya, diajak. Ah. Cuman si mamahnya itu nggak mengira ngikutin. Padahal saya ngikutin itu dari belakang. Iya. Ya, saya ikutin terus jalan. Nah, sampailah di situ perkebunan. Ada ya, Ya. semak-semak kayak hutan gitu ya. Ya, kebun di belakang SD. Itu kok emang mamah ngambil air ke situ emang Ron? Ya, Kalau lagi itu nggak ada air, lagi kemarau panjang. Oh, lagi kemarau. Ya, Jadi kering. ngambil air situ gitu. Ya. Emang ada danau di situ teman-teman. Jadi di daerah saya itu banyak danau-danau yang terpisah gitu. Soalnya kan bekas galian Ron ya. Ya, bekas galian. Jadi di sini ada danau,
jalan lagi ke sebelah sini ada Ya, danau. Ada danau, banyak danau. Mm-mm. Itu Imron diajak awalnya, Ya, cuman mamahnya nggak tahu kalau Imron ngikutin. ikutin. Mm-mm. Nah, di situ Imron itu berpisah itu. Mm. Mama ke kanan, Iya. ke belakang SD. Oh iya, terus. Cuman Imron ke kiri. Oh, di jalan yang simpang itu Bron ya? Iya. Oh, iya saya Jalan juga tahu ya. Simpan. Ah. Kenapa Imron kok bisa ambil jalan kiri bukannya ngikutin mama? Nah, di situ saya ada yang manggil. Ah. Itu apa sih? Makhluk gaib atau kelong wewe. Ya, Oh, setan tobrut kalau sekarang mah ya. setan tobrut ya. Iya. Ya. Setan tobrut. Ah. Nah, di situ saya dipanggil dengan si sosok itu. Panggil, Bron, sini. Mm-mm. Si sosok itu merupai mama saya. Oh, jadi si ininya Iya. tuh menyerupai Mama Imron gitu. Ya, merupai mama Imron. Bajunya juga sama itu, Bro. Baju sama, celana sama, Mukanya dari rambut, dari muka percis sama. kayak Mama Imron. Iya, Oh, betul. Pantesan Imron mengikutin ya. Iya. Terus Bron, lanjut Bron, penasaran Bron, abang Bron. Jadi gini, Bang. Hmm. Saya liatin dulu tuh ya. Liatin si makhluk itu. Si mamahnya lah. Iya, si mamanya, Mama itu lihat. si mama itu. Hmm. Liatin dulu. Nggak lama dia manggil lagi, Bron, ayo. Nah, saya jalan tuh dikit ngeliatin lagi. Cuman si makhluk itu nggak deket banget sih. Berapa Jauh lah. jaraknya, berapa? Dari saya dari sini, dia jaraknya lah Ada 4 meteran lah. Oh, 4 meter, dekat Ya. 4 meter. Ya, sedang nggak jauh-jauh banget. Kirain abang itu Imron digendong gitu. Dipegang tangannya, enggak itu, enggak digendong. Enggak, Bang, itu nggak digendong. Enggak. Jalan sendiri. Jalan ya. sendiri Imron itu. Ngikutin. Oh. Iya. Terus di situ mah ya jalannya gimana sih? Banyak semak-semak itu Imron ya? Hutan. Heeh. Jadi saya juga tahu tempatnya guys. Soalnya teman-teman di rumah sebenarnya juga saya tempatnya tahu. Yang Imron lewatin itu tahu. Soalnya waktu kecil juga sering main di situ. Saya Imron lanjut lagi Imron. Nah, saya jalan terus di situ, terus ngikutin itu terus. Iya. Nah, di situ ada jolongan. Jalan jalan apa sih? kayak jurang gitu Ya, ya? kayak jurang, Iya. terjal. Kalau bahasanya jalan turunan. Yang turunan, kalau bahasa Sundanya mah ya, ya. Cuman itu emang jalan jurang itu. Jurang. Mm-mm. Di situ saya terus jalan Oh, Imron tuh ngelewatin situ? Iya. Yang jurang itu? sampai saya jatuh di situ, tergelincir, baju kotor semua. Saya diam di situ, belum bangun, masih jatuh. Mm-mm. Nah, nggak lama tuh si makhluk itu manggil lagi. Heeh. Cuman bukan Imron, manggilnya D. Oh. Sini deh, naik deh. Cuman itu saya belum bangun, masih terjatuh. Masih dalam keadaan jatuh. Iya, masih itu tergelincir gitu ya? tergelincir. Nggak lama tuh saya bangun, diem dulu, diem. Nah, baru saya jalan tuh, jalan. Di situ ada pepohonan. Itu jalannya naik lagi ke atas. Naik lagi, ya emang bener. Habis Iya. turun, terus semak-semak, terus naik lagi ke atas. Ya, naik lagi. Itu ada pohon-pohon kecil. Saya terus naik, pegangan ke pohon, dikit-dikit terus. Nah, dekat lagi lah.
dengan si makhluk itu. Yang menyerupai mamah itu ya, Ya, tadi. yang merupai mama. Udah nyampe atas tuh, si makhluk itu udah ada di mobil. Oh, ada mobil di situ. Iya. Imron lihat mobil di situ. Ya, jelas. Oh, mobil apa, Imron? Mobil beko. Mobil beko. Iya, beko sangat besar ya. Oh, jadi mamanya itu udah ada di dalam mobil beko. Iya, udah ada di atas beko. Padahal kan nggak ada ya sebenarnya. Iya, nggak ada itu. Nggak ada, udah nggak ada penggalian. Nggak ada. Nah, di situ saya itu jalan lagi tuh, ngedeketin mobilnya tuh. Terus jalan, udah deket, saya naik, terus duduk, udah duduk tuh, saya udah di itu apa sih? Udah di air. Oh, pas Imron naik mobil, jadi tiba-tiba Imron udah ada di air. dalam air itu disuruh naik sama makhluk itu. Iya, suruh naik. Ya untungnya itu saya tidak di tengah, di pinggir, deket pohonan. Saya berpegangan dengan pohonan. Oh iya iya. Jadi saya bisa pegangan gitu. Nah, pas saya di situ bangun, lihat itu si makhluk itu udah nggak ada. Oh, udah nggak ada, udah ngilang. Udah ngilang. Nggak lama saya nangis, terus nangis dari jam 2 ya, nangis terus sampai sore. Saya ada yang nolongin maghrib. Oh, maghrib. Iya. Iya benar. Emang ditolongin sama ini ya, sama siapa? Sama Bu RT, Bu Herni ya. Bu Herni Almarhumah Bu Herni. sama almarhum. Nah, di situ saya masih nangis terus dan nangis sambil manggil mama. Oh, Nah, di situ ada Ibu Herni mau ngambil air sama. mau ngambil air wudhu katanya. Iya. Jadi Bu Herni itu katanya mau ngambil air wudhu buat sholat maghrib. Sholat katanya. maghrib nggak jauh dari rumah dia, ada di belakang rumah dia. Iya. Nah, di situ Bu Herni melihat saya, nggak lama dia itu manggil RT dan RW dan warga setempat. Terus manggil warga lah Iya, intinya mah ya, manggil warga. nolongin kali. Bilang ke semuanya. Terus udah dengar tuh, nggak lama tuh orang tua saya Oh, dapat kabar kali ya. dapat kabar dari sini, dari kampung Pabuaran. Katanya ada anak kecil nangis di danau. Iya, danau, Cebur. ketemu dengan saya sama Bu Erni katanya ya. Nah, terus saya di situ ditarik sama warga, ditolongin, diangkat ke atas. Saya Dibawa. dibawa terus. Itu Bu Herni tahu nggak kalau itu ini Imron gitu? Nggak tahu ya? Apa gimana? Nggak tahu awalnya. Belum tahu itu. Belum tahu. Belum tahu bahwa saya Anaknya Pak ini gitu. anak siapa gitu Nggak ya. tahu awalnya. Cuman nolongin doang. Saya ditolongin, digotong, dibawa ke rumah dia. Nah, nggak lama itu jam 6:30 lah, udah lewat maghrib ya. Iya. Nah, situ ada keluarga saya pada datang. Berarti otomatis keluarga di rumah juga udah panik ya, nyariin kali kan? Ya, nyari saya ke awalnya itu ke tempat main saya di sana itu. Oh, dari jam 2 siang itu benar-benar santer berarti Imron ya? Iya. Bisa sampai Maghrib maghrib. Iya. Jam 2 berarti 4 jam. 4 jam. Tapi yang Imron rasain itu dari jalan itu sampai ke situ, menurut yang Imron rasain sebentar apa lama sih? Menurut Imron itu sebentar. Sebentar. Cuman mistisnya
emang lama ya. Ya yang bener emang Terasa Imron mah sebentar. sebentar ya, Cuma itu udah 4 jam kan ya 4 jam ya. Imron nangis. Ya, Mungkin itu Imron pas ininya keadaannya udah gelap kali, jadi lama di jalan kayaknya itu Imron. ya udah gelap ya, kelamaan di jalan. Jadi kan jalannya juga terjal. Terjal, ya kan ketemunya juga maghrib lah. Udah gelap lah, gimana lah. Jadi Nah, gitu ceritanya. Maghrib mah udah agak gelap. Itu keluarga udah nyari kemana aja katanya, Imron? Itu awalnya sih nyari ke sono, ke tempat main itu namanya, kalau bahasa Sundanya mah Kulon namanya. Oh, ke daerah ya, ke Ya. barat gitu ya. Kulon di belakang masjid. Oh, Imron emang suka main di situ di belakang masjid. Iya, biasanya di situ. Iya. Di situ. Nah, nanyalah itu teteh yang nyari ya ke situ. Nanya-nanya ke temen Imron. Di sini ada Imron nggak? Kata temen Imron, nggak ada katanya. Hari ini mah nggak ada Nggak ada kesini. main kali ya. Iya, nggak ada. Tapi si kakek sadar nggak kalau Imron itu ngikut mama? Si kakek belum dikasih tahu bahwa Imron nggak ada Oh, awalnya. Heeh. Nah, si ibu balik dari sono, si teteh datang dari Kulon ke rumah. Nah, nggak lama itu mama Imron nanyain ke kakek. Terus si kakek bilang, tadi kan Imron bukannya ikut sama mama. Sama Terus- mamanya gitu ya, sama kamu. Terus kata mama nggak merasa Si Imron ikut gitu. si Imron ikut ya. Iya, tadi kan main di sini kali ya, Pak. Iya, main tadi juga. Jadi itu ya yang abang bingung itu Imron ngelihat mobil beko itu tuh. Iya. Yang janggalnya itu. Sedangkan di tahun itu sudah sama sekali nggak ada Nggak ada. alat-alat berat di sini itu udah apa sih itu kan tempat apa ya? Ada juga kadang-kadang yang mancing, bro ya. Mancingnya. Kalau yang mancing masih ada sampai sekarang juga ya. Sedangkan alat-alat berat itu kayak mobil beko itu Ya. udah nggak ada. Ada juga zaman dulu pas zaman penggalian itu sekitar tahun 95, bro. Ya. Itu Bang Sandi juga katanya masih di dalam kandungan. Pas untuk 2010-2011 ini mah tuh nggak ada sama sekali. Imron itu ngelihatnya ada mobil beko gitu, Beko. dimingi-mingi suruh naik gitu ya, Iya, mobil beko. ini terus Tiba-tiba sudah di dalam udah air. Di dalam air, nggak tahu itu air. Itu untung Imron nggak di tengah, Imron ya. Kalau di Iya. tengah lain cerita, Imron. Untungnya itu Imron di pinggir, di Di- pohon. Teman-teman, danaunya itu cukup lumayan dalam. Jadi emang di danau itu udah banyak banget makan korban. Korban. Sedari saya kecil itu udah banyak, ada berapa korban di situ yang meninggal dunia gara-gara tenggelam berenang. Jadi Imron di situ yang tenggelam itu katanya kan dia ditolongin sama kakaknya kan. Iya. Yang tenggelam kan adanya. Semakin ditarik katanya malah semakin dia mau ke bawah ke dalam. Iya. Sama Itu si- yang korban itu. Ada lagi Imron yang mau ceritain? Iya. Iya ya, ntar dulu abang mau nanya nih. Iya. Setelah Imron pulang ke rumah nih, kan Imron kan habis diculik dan bersentuhan lah istilahnya sama makhluk astral gitu. Makhluk astral. Itu Imron langsung bisa apa ya, normal lagi nggak? Apa ada awalnya ada kayak kerasa ketakutan? Apa drop dulu gitu? Biasanya kan kebanyakan sih yang habis kayak apalagi Imron kan diculik, Iya. kayak ketakutan, kayak diem. Imron ngalamin nggak kayak gitu dulu? Itu sih belum sadar benar. Imron masih di kamar menggigil. Itu sih Sama Imron juga mengalami menggigil itu. menggigil, belum boleh keluar sama mama juga. Oh.
Sakit nggak itu waktu pas? Sakit, Sempat sakit dan juga. mata juga belum tentu jelas gitu. Maksudnya. Lihat juga belum jelas, Oh. masih remang-remang gitu ya. Mm-mm. Terus sampai 3 hari, Mm-mm. 4 hari baru keluar rumah. Iya. Keluar rumah juga paling di depan lah, di depan rumah, nggak boleh Kejauh-jauh lah. Iya. Takut kan, Iya, takut takut. Imron hilang lagi gitu. hilang lagi, takut kejadian lagi. Oh. Jadi buat teman-teman di rumah, semoga kejadian yang Imron alami ini tidak terjadi Ya, kepada. jangan sampai ada lagi. Iya. Jadi tetap waspada, Ya. jangan sampai lalai. Kejadian sama saya, yang punya anak ya hati-hati ya. Iya benar. Soalnya makhluk astral itu ada di sekeliling kita ya. Iya, gitu. Jadi Imron sempat ini nggak, maksudnya diobatin sama orang pinter gitu biar dikasih air itu dulu. Oh, itu Dikasih air juga biar kasih air sembuh lagi juga. gitu. Sempet. Mm-mm. Itu sih sama kakek. Tuh kakek tuh sekarang mau udah nggak ada lah. Iya. Udah almarhum. Di Jampe Sawan lah kalau bahasa Ya. Sundanya kan. Di Kalau- Jampe dikasih air gitu. Nah kalau Imron inget lagi kalau Imron inget lagi ke kejadian itu, Imron takut nggak itu? Maksudnya ada perasaan merinding nggak? Pernah melihat atau bergesekan dengan dimensi lain itu gimana sih rasanya? Ya kalau diceritain mah masih ada gitu rasa-rasa merinding itu masih kerasa. Kalau suka inget itu masih kerasa? Iya, masih kerasa dikit-dikit itu. Oh. Kayak ada gimana gitu, masih ada di belakang kita gitu. Kalau prediksi Bang Sandi sih, Imron itu kejadiannya sekitar di atas jam 5 sore, Imron. Pas di danaunya. Danau ya. Di danau. Soalnya di situ kalau jam 3, jam 4 itu biasanya suka ada pengembala kerbau yang mandiin kerbaunya. Ya. Kalau jam-jam segitu, mereka itu pulang sekitar jam 5-an. Kemungkinan yang abang tangkap ini, Imron ini kayaknya pas nyampe di danaunya itu sekitaran jam 6, mau maghrib Ya. lah. Jam 3-an lah. Mungkin kali ya Imron Ya. di jalannya itu yang lama itu. Yang lama ya. Kadang kan ada yang mancing, situ ada yang Cuci kerbau lah. iya mandiin kerbau, banyak situ Banyak. kan. Ada lagi nggak? Apa cukup sampai sini aja? Ya, cukup di sini aja udah. Nggak ada cerita lagi. Cuman inget di situ ya. Ya. Jadi teman-teman semua yang ada di rumah, warga Jayanti pasti tahu sama tempatnya, soalnya tempat ini cukup lumayan familiar bagi warga Jayanti. Soalnya banyak yang orang-orang yang ke situ buat apa? Kalau di bulan puasa buat Ngabuburit. ngabuburit, Iya, nongkrong gitu. Anak-anak remaja banyak nongkrong, ada yang pacaran lah. Kalau hari-hari Yang main. Minggu tuh ada yang anak motor suka. Ada itulah apalah. Suka ada itu tuh motor cross. Iya, kadang motor cross zaman dulu tuh Bron ya. Ya, pada nonton kali. Nah ternyata di balik itu semua kan di seberang sininya kan itu ada bukit. Ya, Iya. Imron itu di situ tuh, di bukit itu. Ya, Imron itu kenanya di situ, Bang. Di bukit itu. Jadi seberang danau itu ada bukit, di tengah-tengah itu. Atas, ya. Jadi di situ ada jurang langsung menuju ke air. Imron di situ kejadian. Dekat air bukitnya itu. Yang bikin abang merinding soalnya gini Imron. Jadi abang itu tahu jalurnya kan. Itu juga kan dulu waktu kecil abang suka main situ. Ya. Suka main apa kayak peletokan itu, tembak-tembakan sama anak-anak kan. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa kami bagikan, Ron ya, pengalaman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semuanya. Jadi tetap waspada, jangan sampai kejadian lagi, kejadian mistis seperti kejadian dengan saya ini.
Oke, saya Sandi Keong pamit undur diri. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.